Solo traveler kayak kalian pasti membutuhkan informasi yang jauh lebih banyak ketimbang grup traveler. Jiwa kita sama. Salam satu jiwa. Rasanya setiap jalur di Sabang ini dibuat bukan cuma untuk dilewati, tapi juga untuk dinikmati. Ini parah nih. Tuh coba lihat Wak, tikungan model begini surga dunianya bikers, ya kan? Tapi yang begini juga jadi ujian konsentrasi. Kalian harus yakin sama grip ban kalian, sama tarikan gas, dan sama diri kalian sendiri. Cukup bersahaja. Senang banget saya ini dapat penginapan seperti ini. Selamat datang di Sabang. Ini baru awal. Ke Bandar Lampung, dan dari Bandar Lampung nyebrang ke Pulau Jawa. Halo, selamat pagi semua. Keren banget ya. Sabang, ujung barat negeri ini. Dan siang ini, aku dikasih hadiah yang enggak main-main, Wak. Sebuah jalur riding yang benar-benar bikin nafas ketahan. Aspal meliuk, kanan kiri hutan tropis dan bentangan laut. Dan Mr. Blue, motor saya ini, jadi satu-satunya yang membelah keheningan alam. Aku udah pernah riding di banyak tempat, Wak. Tapi di jalur ini punya rasa sendiri. Setiap tikungan kayak punya cerita. Daerah Palohan ini. Ada yang tajam banget sampai lutut awak ini pengen turun juga rasanya. Ada juga yang smooth, yang bikin kalian pengen menikmatinya pelan-pelan. Ini adalah petualangan saya di hari pertama balik ke BSD Tangsel dari Banda Aceh via jalur lintas tengah Sumatera. Saya ke Sabang dulu di hari pertama ini supaya besoknya saya bisa ke monumen titik kilometer 0 Indonesia, Wak. Let's see the map first. Yang akan saya jadikan start point saya solo touring balik ke Tangsel. Saya sudah menceritakan momen saya melakukan persiapan solo touring balik ke Tangsel ini. Ada banyak hal yang kalian perlu tahu jika kalian menyukai solo touring. Semuanya ada di episode 1. Nonton videonya di sini, Wak. Saya juga sudah menceritakan momen saya nyebrang ke Sabang dari Banda Aceh. Banyak tips yang perlu kalian pahami terkait nyebrang ke Sabang dengan ferry dari Banda Aceh. Siapa tahu suatu saat kalian mau nyebrang ke Sabang, pengen meninggalkan jejak roda motor kalian di kilometer 0 Indonesia. Nonton videonya di episode 2 di sini. Percayalah, kalian pasti butuh. Solo traveler kayak kalian pasti membutuhkan informasi yang jauh lebih banyak ketimbang grup traveler. Jiwa kita sama. Salam satu jiwa. Dan disinilah kenapa saya suka riding sendirian. Bisa merasakan momen kayak gini tanpa gangguan. Hanya mesin, angin, dan pemandangan. Subscribe channel saya ini. Jangan biarkan saya menikmati sendirian tanpa kalian. Subscribe ya. Tuh coba lihat, Wak. Tikungan model begini surga dunianya bikers, ya kan? Tapi yang begini juga jadi ujian konsentrasi. Kalian harus yakin sama grip ban kalian, sama tarikan gas, dan sama diri kalian sendiri. Kadang, aku ini mikir, Wak, semua ini betul atau enggak ya? Atau awak ini cuma mimpi lagi naik motor di jalur yang cakepnya kayak gini? Siang ini
Pepohonan bergoyang pelan, Wak. Jalanan begitu kosong. Langit biru kali ku tengok. Ini betul-betul kayak video klip, Wak. Tapi nyata. Coba kalian lihat, Wak. Jalur di depan ini cakep kali ya nggak? Kalau dari atas pasti bentuk esnya ini kelihatan jelas. Benar-benar jalur impian. Ini parah nih. Mak, Wak. Aceh ini, Wak. Tenang. Berat kali lah, Wak, hari ini, Wak. Nah, setelah beberapa kilometer penuh tikungan dan kehijauan, perut mulai ngasih kode nih, Wak. Mudah-mudahan di depan ada satu spot makan. Enak nggak enak, yang penting makan, ya nggak? Tapi biasanya warung lokal di sini enak, Wak. Oke, kenapa nggak kita makan di situ aja ya? Laper nih. Tiap perjalanan selalu punya jeda. Dan buat saya, jeda itu penting, Wak. Karena dari situ kita bisa lebih paham kalau perjalanan bukan soal cepat sampai, tapi soal seberapa dalam kita bisa nikmati jalannya. Ya enggak? Selamat datang di Sabang. Ini baru awal. Tanpa mengurangi hormat aku kepada kalian, footage peristiwa dan kejadian makan siang aku, yang udah telat ini, sebaiknya gak aku tampilkan. Lapar kali aku, gak sempat lagi ngambil-ngambil foto atau video. Perut kenyang, hati tenang. Saatnya lanjutkan perjalanan. Rasanya, setiap jalur di Sabang ini dibuat bukan cuma untuk dilewati, tapi juga untuk dinikmati. Langkah kecil setelah istirahat ini justru terasa lebih dalam, Wak. Arah roda si Mr. Blue ini mulai mengarah ke tujuan akhir hari ini. Penginapan sederhana yang katanya punya tingkat kebersihan yang memukau dan murah meriah. Akhirnya sampai juga di penginapan. Jalur hari ini luar biasa. Tapi sekarang waktunya istirahat.
Oke, assalamualaikum semua. Apa kabar kawan-kawan? Alhamdulillah, kita dari siang tadi sudah sampai di Kota Sabang ya. Dan sore ini kita sudah sampai di penginapan kita. Penginapannya cukup bersahaja. Senang banget saya ini dapat penginapan seperti ini. Ya, sangat menyenangkan penginapannya. Namanya adalah penginapan Pondok Simpang 3 2 in 1. Jadi ini rumah besar ya. Nah seperti itu. Tuh, asik banget ya. Ada halamannya luas, ya kan? Cakep banget ya, nyaman banget ya. Ini di perkotaan ya. Dan Mr. Blue sudah duluan kita istirahatkan di situ. Nanti kita bongkar. Penginapan Pondok Simpang 3. Sejak tahun berapa, Bang? Hah? 10 tahun lebih. Mantap kali ya. Ada kamar atas juga ya. Yang di depan itu? Oh, rumah yang punya. Kalau jadi kamar enak juga itu. Oke. Mohon lepas alas kaki, kita udah lepasin ya. Karena si Om itu udah nyapu deh. Tadi saya asal masuk sepatu aja, capek soalnya. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan umumnya. Ini ada kamar yang sharing kamar mandi gitu kan. Lebih murah lagi sih. Nah, ini toilet bersamanya, kita lihat ya. Nah, toilet bersamanya aja bersih. Masya Allah, wangi lagi. Tapi saya nggak ngambil kamar yang sharing ya. Saya ambil kamar yang ini. Nomor 3 ini, jadi dia pribadi. Saya udah masuk nih. Karena HP-nya habis baterai tadi. So, udah sempat ngecas HP. Jadi kamarnya nggak luas sih, tapi cukup nyaman ya. Dilengkapi sama WiFi, terus ada TV cable. Ini sudah saya taruh beberapa kamera, ada cermin juga. Ini ada lemari untuk menyimpan pakaiannya, no smoking of course. Ya, ada lukisan tanpa nyawa. Toiletnya sekarang kita lihat. Saya belum masuk toilet nih. Nah, mantep, bersih banget. Cuma kekurangannya adalah toiletnya jongkok. Saya kalau jongkok itu kadang kalau orang seberat dan segemuk saya ini jongkok susah banget ya. Tapi sekarang sudah bisa. Dibandingkan dengan setahun atau 2 tahun yang lalu ya. Oke. Kiblatnya kemana ini? Kiblatnya. Nanti kita tanyain ya kiblatnya kemana ya. Oke. Jadi ada cangkangnya lobster mutiara. Nah ini lampunya kenapa nggak nyala ya? Oh nyala. Ada dispensernya, terus dikasih ya kopi, Nescafe sama teh ya, tapi kita bawa sendiri. Ada kulkas juga. Oh asik, nyaman banget nih. Ada kamar-kamar lainnya lagi. Yang di atas dan di bawah ya. Jadi ini dia penginapan Pondok Simpang 3 2 in 1 Family Guest House, Jalan Haji Agus Salim, Sabang. Nih HP-nya. Kalau misalnya kalian mau booking ya. Saya booking melalui Agoda, dapat 160.000.
per malam. Murah kan? Ya, kalau bentar-bentar mungkin bisa dapat 130 ya. Nah, itu pemandangan di depannya. Asik banget, cozy di sini. Nah, ntar malam juga gerbangnya ditutup. Ya kalau nggak ditutup nggak apa juga sih, motor sih nggak pernah hilang ya, nggak pernah ada kasus kecurian. Nah, sinar matahari di sebelah kanan. Oke guys, reviewnya segitu dulu ya. Saya mau bongkar-bongkar Mr. Blue dulu. Setiap kali saya sampai di penginapan, ada ritual kecil yang selalu saya lakukan. Bongkar isi bagasi. Kita bongkar Mr. Blue. Bukan bongkar ya, tapi kita mau apa? Mau turunin barang. Jadi saya mau lihat sistem manajemen barang saya kayak gimana ya. Efektif gak? Di episode berikutnya, aku mau nunjukin ke kalian apa aja yang aku turunin dari motor tiap kali sampai penginapan, yakni barang-barang penting yang selalu saya bawa saat solo touring panjang kayak gini. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan jaga gas kalian tetap stabil. Ada ini sebenarnya nanti. Nah, jadi ini kita buka ya.